Oke, video ini saya akan mentutorialkan tentang cara memperbaiki dinamo starter yang rusak atau mati ya. Ini kendalanya di starter nggak mau, terus seret ada bunyi kasarnya. Mari kita langsung cek saja apakah dia bisa berputar atau tidak. Kita cek menggunakan aki. Setelah kita letakkan bodi starter ke min aki, kemudian kabelnya kita taruh ke positif dari starter. Setelah dicek emang ada putaran sama sekali ya, menandakan bahwa dinamo starter mengalami kerusakan. Setelah itu langsung saja kita bongkar 3 baut yang menempelnya menggunakan obeng plus. Jadi penyebab matinya motor starter ini ada banyak ya, bisa dari cool starternya, bisa dari magnetnya ataupun dari rotornya, dan juga mungkin banyak kotoran yang menempel sehingga starter ini macet. Kemudian setelah lupa bahwa bautnya masih nempel satu ya, wheels saya lepas. Setelah itu kita putar-putar, karena starter ini belum pernah dibuka jadi seret. Kemudian kita ketok aja menggunakan gagang obeng dan akhirnya terlepas. Benar saja ya bahwa di dalam magnetnya terdapat banyak kotoran yang menempel sehingga membuat rotor tidak bisa berputar. Bisa dilihat banyak sekali karatnya yang menempel. Kemudian juga di rotornya banyak sekali kotoran yang menempel. Langsung kita lepas saja. Kemudian kita cek brush atau cool starternya. Untuk per-pernya masih ada ya, masih bisa dipakai lah. Sama brush cool starternya masih tebal, sehingga kita mungkin melakukan pembersihan aja ke semua komponennya supaya bisa digunakan kembali. Dan kita coba rotornya masukkan ke rumah magnetnya ya, dan benar saja sangat seret karena mungkin banyak kotoran yang menempel di magnetnya ya. Kemudian kita lepas cool starternya. Kemudian kita lepas 2 skrup yang menempel pada isolatornya ya, atau rumah dari brush cool starternya. Kita lepas dua-duanya menggunakan obeng plus. Setelah terlepas, kita lepas cool starternya. Kita lepas dua-duanya ya. Terus jangan lupa kita lepas dari soket atau pelindung dari cool starternya. Kita lepas 2 skrup yang menempel atau yang menguncinya. Kemudian setelah itu kita lepas. Kemudian kita lepas juga isolatornya ya, atau pelindung daripada
konslet, agar tidak terjadi konslet pada starter. Kemudian kita lepas juga seal o-ringnya, soalnya kita mau bersihkan pakai bensin agar tidak mengembang. Lalu kita bersihkan magnetnya menggunakan sikat gigi sama bensin ya, biar kotorannya keluar semua. Kita gosok di sela-selanya. Usahakan kotorannya bersih semua ya, agar rotor bisa berputar dengan lancar dan tidak seret. Kemudian kita juga bersihkan rotornya, tembaga dan besinya, supaya kotoran-kotorannya bisa lepas. Soalnya kotoran ini sangat berpengaruh ya untuk perputaran dari dinamo itu sendiri. Setelah dibersihkan semua, lanjut kita proses pemasangan ya. Kita cek dulu cool starternya, apakah ada kabel yang terputus atau tidak. Kemudian cek rumah cool starternya masih layak atau tidak. Kemudian juga kita cek rotornya dan bearingnya apakah masih bisa digunakan. Ternyata semuanya masih bisa digunakan ya. Kemudian juga kita cek isolatornya. Setelah itu kita juga cek rumah magnetnya. Kita pastikan kembali bahwa magnetnya sudah dibersihkan dari debu-debu yang nempel dan karatnya ya. Kemudian kita lanjut proses perakitannya. Kita pasang dulu isolatornya. Ini penting ya, usahakan jangan sampai kelupaan, karena ini supaya tidak terjadi konsleting. Kemudian kita pasang rumah cool starternya. Setelah itu kita pasang per cool starternya dan juga penahan daripada soket cool starter. Kemudian kita pasang skrup penguncinya menggunakan obeng plus. Kita kencangkan secukupnya saja ya. Setelah itu kita pastikan kembali bahwa semuanya sudah terpasang dengan benar dan sudah kencang. Kemudian kita masukkan per cool starter. Kemudian saya menggunakan penjepit ya, supaya lebih memudahkan. Kemudian kita pasang yang satunya lagi.
kita pasang skrupnya. Skrup ini ada 2 ya, jadi untuk yang di dalam ada 2, yang di luarnya juga ada 2. Setelah itu kita pasang rotornya ya. Setelah rotor terpasang, kita cek putar-putar apakah pernya bekerja dengan baik. Oke, setelah sudah terpasang, kita lumasi dulu ujung dari rumah magnet menggunakan grease atau gemuk ya, supaya perputaran lancar. Terus kita juga ujung rotor kasih grease ya, kemudian langsung saja kita pasang 3 baut 3 skrup penguncinya menggunakan obeng plus. Pastikan semua skrup kencang ya dan tidak longgar. Kita kencangkan secukupnya saja. Oke, setelah semuanya kencang, kemudian kita putar-putar terlebih dahulu supaya memastikan bahwa ini, kemudian kita langsung cek saja, dan alhasil motor starter kembali berputar dengan normal.